Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di dalam acara ini kita akan membahas semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Saat ini kita masih mempelajari perjalanan Yusuf dalam penderitaan dan juga kemuliaannya, dan menemukan pelajaran kiasan yang alkitabiah mengenai Kristus yang merupakan pokok utama dari seluruh Alkitab dalam penderitaan dan juga kemuliaannya, karena kesaksian akan Yesus adalah roh nubuat. Kita sudah sampai di ayat 45 dan saya mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda dan bergabung dengan kami dalam studi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan kirimkan email ke info@semuakitabsuci.com atau hubungi kami di nomor telepon yang akan muncul pada saat jeda. Sekarang saya akan menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Terima Yosef. kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, apa yang dinyatakan pasal 45 mengenai kehidupan Yusuf? Pasal ini menunjukkan puncak, salah satu puncak paling menakjubkan. Karena pada bagian ini setelah Yusuf yakin akan pertobatan dari saudara-saudaranya, ia memperkenalkan dirinya pada mereka. Itu mengejutkan, tapi baik adanya. Itu adalah berita yang mengejutkan dan tidak terduga. Terkhusus bagi ayahnya yang sudah tua, yang nanti akan kita lihat bagaimana reaksinya ketika menerima kabar tersebut. Baik, izinkan saya membaca beberapa ayat dan kemudian memberi pertanyaan. Dinyatakan di awal pasal 45, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di hadapan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun di sana ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Lalu Yusuf berkata pada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah, Bapa?" Tapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gentar di depannya. Saat-saat yang sangat mengejutkan dan juga penting. Tolong jelaskan hal itu. Nah, di sini kita perhatikan bahwa untuk pertama kalinya, nama Yusuf disebutkan sejak mereka tiba dan sujud kepadanya pada masa awal-awal kelaparan dahulu. Mereka datang lagi dan bersujud kepadanya 3 kali. Baik mereka maupun Yusuf sendiri tidak pernah menyebutkan nama Yusuf. Di sini ia berkata pada mereka, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Yang mengkhawatirkan bapaknya. Sekarang ia tahu bahwa saudaranya Benyamin baik-baik saja. Tapi kita perhatikan di sini Alkitab menyatakan bahwa mereka takut dan gentar Benar. di depannya. Di sini kita lihat bahwa orang yang hati nuraninya tidak tenang akan merasa gentar pada apapun. Ketika Yusuf mengembalikan uang kepada mereka, mereka juga gentar. Mengapa demikian? Meskipun ia berikan mereka apa yang mereka beli ditambah mengembalikan uang mereka. Jika saya pergi untuk membeli sesuatu dan orang itu menolak untuk menerima uang saya, karena ia ingat kebaikan yang saya lakukan padanya dan ia berkata, "Tak mungkin saya mengambil uang ini." Itu seharusnya membuat saya bahagia. Tapi mereka takut karena uangnya dikembalikan. Setelah itu Yusuf membawa mereka ke dalam rumahnya. Mereka takut karena dibawa masuk ke dalam rumah. Hal itu mengingatkan kita pada Yakub yang meninggalkan rumah ayahnya. Pergi ke satu tempat, melihat mimpi yang indah dan diberi janji oleh Tuhan. Ia terbangun, takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Apa yang membuat Anda takut akan tempat itu? Itu adalah tempat yang nyaman." Tapi hati nuraninya malah merasa terbebani. Itu menunjukkan pada kita bahwa hati nurani yang tenang adalah anugerah terbesar Allah bagi orang percaya sejati. Baik, kita telah mempelajari dalam episode sebelumnya bahwa kisah penderitaan dan kemuliaannya Yusuf
merupakan simbol bagi penderitaan dan kemuliaannya Kristus. Maka kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir kedua kali berbicara tentang 1 kali 7 masa awal dari rasa sakit melahirkan dan masa kesusahan yang besar, Baik, yaitu setelah peristiwa pengangkatan gereja. Dan sekarang kita berada di tahap kemunculan Kristus. Ya. Berdasarkan nubuatan kita berbicara tentang kedatangan Kristus Tepat sekali. ketika umatnya akan mengenalnya. Apakah itu ada hubungannya dengan fakta bahwa nama Yusuf tidak disebutkan pada bagian sebelumnya ketika saudara-saudaranya berada di Mesir? iya benar sekali. Mereka tidak akan mengenal Yusuf kecuali mereka bertobat. Demikian juga, mereka tidak akan melihat Kristus dan mengenal Dia kecuali mereka menangis dan meratapi kejahatan buruk yang telah mereka lakukan. Jika darah Yusuf begitu berharga, apakah darah Kristus akan menjadi kurang berharga? Benar. Setelah itu, karena mereka mengalami takut dan gentar, pada ayat 4, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Ketakutan membuat mereka jauh. Itu. Tetapi seolah Yusuf berkata, mari dekat-dekat, aku akan memulai hubungan baru dengan perjanjian baru Betul. denganmu, seperti yang akan dijelaskan kepada kami. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi sekarang jangan bersusah hati, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab dengan alasan untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak ataupun menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, serta untuk memelihara hidupmu sehingga engkau tertolong. Tolong jelaskan mengenai permintaan Yusuf agar saudara-saudaranya mendekatinya, serta janjinya pada mereka tentang masa depan. Sebenarnya adalah anugerah ketika ia meminta mereka mendekatinya. Tapi kita juga melihat kebenaran. Mereka belajar sesuatu. Tepat. Kristus selalu memiliki berkat agenda ini, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Marilah dekat-dekat, akulah Yusuf. Tapi akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual dan saat ini ada di Mesir. Saya pikir inilah alasan mengapa ia menyuruh semua orang keluar. Ia tidak ingin mempermalukan saudara-saudaranya di depan orang lain. Itulah alasan mengapa ia menyuruh keluar semua orang, hanya tinggal ia dan saudara-saudaranya. Akulah Yusuf saudaramu. Iya. Yang kamu jual ke Mesir. Yusuf memiliki etika yang luar biasa. Gambaran nubuatan di sini menakjubkan. Karena Tuhan tidak akan sekalipun mempermalukan orang-orang kudusnya di hadapan orang lain. Tapi antara dirinya dan orang percaya, Tuhan memiliki cara berurusan yang khusus, pribadi, dan individual dengan mereka. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di awal pasal 45, Yusuf membuat dirinya dikenali oleh saudara-saudaranya. Mengapa Yusuf tidak memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sejak pertama kali ia melihat mereka, meskipun mereka melihatnya sebagai penguasa? Silakan. Jika ia telah memberitahu mereka bahwa ia adalah Yusuf dalam perjumpaan pertama, mereka akan sujud kepadanya, tetapi hati mereka tidak berubah karena mereka belum bertobat. Itulah alasan mengapa Yusuf lebih menderita daripada mereka. Meskipun mereka memang menderita, beberapa dari mereka berada di penjara. Mereka semua ada di penjara selama 3 hari. Mereka berada dalam dilema yang luar biasa. Tapi Yusuf lebih menderita dari mereka. Jadi mengapa Anda tidak berbicara saja Yusuf, membuatnya jadi lebih mudah? Ia mencari keselamatan rohaninya mereka. Yusuf ingin pastikan bahwa mereka telah menyesali kejahatan yang mengerikan itu. Yang melalui itu mereka telah menyakiti saudara dan ayahnya mereka. Seolah Yusuf berkata, saya ingin memastikannya, jika saya beritahu mereka kalau saya adalah Yusuf, mereka akan bersujud pada saya, bertentangan dengan keinginan mereka. Tentu mereka harus melakukannya karena mimpi telah menubuatkannya. Tapi di mana hati mereka jika kejadiannya seperti itu? Faktanya, ia berusaha untuk mencari kebaikan mereka. Ia ingin memulihkan mereka dulu Benar supaya sekali. bertobat. Benar. Ya. Jadi Yusuf mengerti tujuan kedatangannya ke tanah Mesir. Ia tahu betul bahwa ia tidak datang karena saudara-saudaranya Benar. menganiayanya. Ia Benar. tidak datang karena ia dijual, tetapi Tuhan menyuruhnya untuk satu tujuan. Sehingga ayat 5 berkata, tetapi janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini.
Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bagaimana cara kita memahami tujuan Allah di balik masalah atau penderitaan atau kekurangan? Kemana seharusnya kita mencari untuk memahami? Sungguh luar biasa bahwa Yusuf mengucapkan kata-kata seperti itu. Merunut semuanya kembali kepada Allah dan hikmat-Nya. Bahkan untuk hal-hal yang menyusahkan kita, tentu saja hal terbesar yang menyusahkan Yusuf adalah dijual sebagai budak. Dianiaya dan dijebloskan ke dalam penjara. Apa arti semua itu? Tapi Yusuf tahu pada akhirnya, dan saya berharap agar kita dapat memahami, sejak awal Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk Benar. mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dimensi nubuatan juga terlihat jelas di sini. Orang Yahudi menyakiti Yesus ketika Ia datang pada mereka. Mereka menyalibkannya. Tapi Rasul Petrus berkata kepada mereka, kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Tapi itu memang harus terjadi. Seolah Petrus ingin beritahu mereka, bahkan ketika kamu bermaksud melakukan kejahatan, Allah akan menghasilkan kebaikan dari kejahatanmu. Mereka memahami itu pada masa mendatang. Adalah baik untuk merunut semuanya kembali kepada Allah. Mengetahui bahwa Allah merekarkan untuk kebaikan dari kejahatan mereka. Maksud saya, coba lihat Daud ketika Simei anak dari Gerson mengutukinya. Apa yang Tuhan katakan padanya setelah itu? Untuk bisa merunut semuanya kembali kepada Allah itulah kedewasaan rohani. Hal itu memberi Anda ketenangan mutlak dalam segala hal. Jadi ia merunut semuanya kembali ke Allah. Itu benar. Sementara itu Yusuf pasti bertanya kepada Allah mengapa. Seringkali kita bertanya pada Allah dan menyalahkannya. Seharusnya kita bertanya mengapa, untuk bertanya, untuk tahu apa tujuan di balik situasi ini, Tepat untuk sekali. tahu Allah memiliki tujuan di balik segalanya. Saudara Yosef beralih ke perkataan Yusuf yang lain ketika ia mengenalkan dirinya pada saudara-saudaranya kemudian menjamin kelanjutan keturunan mereka. Mereka malah merasa bahwa Yusuf akan membalas perbuatan mereka. Yusuf berkata pada mereka, kamu menjual aku tetapi Allah menyuruh aku. Berkali-kali ia berkata Allah menyuruh aku setelah dia berkata kamu menjual aku. Apa yang coba dikatakan Yusuf? Pada bagian ini Yusuf tidak akan mengabaikan dosa mereka atau fokus pada hal itu. Akankah ia memaafkan? Ya, ia akan melakukannya. Tidak hanya itu, Yusuf bahkan melakukan hal yang lebih menakjubkan. Yusuf seolah berkata semua ini bukan karena kamu telah menjualku. Lihat apa yang dikatakannya dalam ayat 5. Tetapi sekarang janganlah berusaha hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Kamu menjual aku tapi jangan minta maaf. Mengapa? Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dalam ayat 7, ia berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf melihat tangan Allah. Sekali lagi dalam ayat 8, ia berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Betapa hebatnya seseorang yang bisa menerima segala sesuatu memang berasal dari tangan Allah. Kita akan juga lihat hal indah yang dikatakan Yusuf setelah Yakub, ayah mereka meninggal pada pasal 50. Yusuf mengatakan pada mereka, memang kamu telah merekarkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkan untuk kebaikan. Kedewasaan penuh, kesadaran penuh, tanpa mengabaikan, menutup mata, atau pura-pura tidak tahu mengenai dosa yang telah mereka lakukan. Meskipun dosanya mereka besar, tetapi tangan Allah itu nyata dan jelas. Betapa indahnya keseimbangan dalam kehidupan Yusuf. Benar. Dinyatakan dalam ayat 9, Yusuf memberitahu mereka bahwa masih ada tahun kelaparan lagi yang akan datang dan mengajak mereka untuk tinggal bersamanya. Untuk meyakinkan mereka katanya, segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, jangan tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin, engkau dan semua orang yang ikut dengan engkau. Sebuah ajakan untuk mendapatkan jaminan di bawah perlindungan Yusuf. Ajakan untuk bapaknya supaya dia tidak jatuh miskin. Apa yang Anda lihat? Memang, awalnya ia menggunakan ucapan yang sangat indah. Ayat 7 menyatakan, untuk kelanjutanmu di bumi ini dan untuk menjagamu tetap hidup melalui pembebasan besar. Kata pembebasan besar mengingatkan saya pada surat Ibrani 2. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, pembebasan besar, keselamatan yang sebesar itu. Seolah-olah ingin katakan ada keselamatan yang sebesar itu, tapi dengan pembebasan besar, sehingga kita tidak boleh ketinggalan, kita harus bergegas. Itu sebabnya Yusuf berkata, segeralah kamu kembali pada Bapa dan katakan padanya, datanglah mendapatkan aku.
supaya engkau jangan jatuh miskin. Sebenarnya orang yang menunda untuk kembali kepada Kristus yang membawa keselamatan yang besar tidak hanya akan merindukan keselamatan Iya. yang besar itu, tapi ia juga akan jatuh miskin. Penderitaan abadi menunggunya. Apa yang ia butuhkan? Saat kita membaca tentang orang kaya di alam maut, ia membutuhkan setetes air. Di sini ada pembebasan besar. Ketika Anda mengabaikan keselamatan yang sebesar itu, Anda kelak akan mencari-cari setetes air. Karenanya itu adalah ajakan untuk menjadi kenyang dan berkelimpahan. Iya. Jika Anda tak mau pindah, Anda akan menjadi miskin. Anda akan kalah. Kami ingin memberi ajakan untuk semua yang menonton sekarang. Segeralah kamu kembali supaya kamu jangan jatuh Benar miskin. sekali. Di luar Benar. Kristus hanya ada kemiskinan. Benar. Jadi pada bagian ini Yusuf meyakinkan mereka melihat dan mendengarnya Iya. secara langsung. Benar. Yang ingin saya katakan, sumber perkataan itu adalah Yusuf dan Ya. saudaranya melihatnya. Tepat Jadi sekali. perkataan mereka sangat akurat karena mereka mendengar dan melihat. Memang. Adakah kemungkinan bahwa perkataan Kristus yang dicatat dalam Injil bisa diubah? Atau yang menulisnya tidak benar-benar menulis apa yang Kristus katakan? Seberapa bisa dipercaya perkataan yang tertulis di dalam Alkitab itu? Misalnya Yesus dalam khotbah di ruang atas menyatakan pada mereka, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Seolah-olah Yesus ingin memberitahu mereka, kamu tidak akan menulis berdasarkan pikiranmu sendiri, tetapi Allah Roh Kudus akan mengambil alih pikiranmu dan juga penamu. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang akan berbicara. Atas nama Itu Allah. benar. Jadi ini adalah firman Allah. Anda bisa melihat tentu saja. Ketika seseorang memiliki hubungan dan persekutuan dengan Allah, perkataannya akan menjadi berkuasa dan berpengaruh. Ia bercerita pada mereka di ayat 13, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku. Saya pikir itu adalah tanggung jawab orang-orang saleh untuk berbicara kepada Allah Bapa dalam penyembahan tentang semua kemuliaan Kristus. Berbicara tentang bagaimana semua otoritas telah diberikan kepadanya. Tentu saja Allah Bapa mengetahui hal ini. Tidak seperti Yakub yang tidak mengetahuinya. Tapi Allah Bapa senang mendengarkan kita memuliakan putranya yang telah dipermalukan di bumi ini. Baik, ayat 13 berkata, sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang kamu lihat. Saat kita bersekutu dekat dengan Tuhan, kita memberitahu Allah Bapa tentang semua kemuliaan Kristus. benar. Apakah ada orang selain Kristus yang bisa memuaskan Bapa? Sama sekali tidak. Itu sebabnya dalam kitab Imamat, ia berkata pada waktu yang tetapkan haruslah kamu persembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku. Apakah santapan bagi Allah? Bisakah saya berikan makanan pada Allah dalam arti rohani tentunya? Seolah dia ingin memberitahu kita ketika kamu berbicara padaku tentang Kristus dalam hidupnya sebagai persembahan biji gandum atau dalam kematiannya seperti dalam semua bentuk persembahan, itulah makanan. Yaitu sukacita dan kegembiraan dalam hati saya yang aku inginkan dipersembahkan kepadaku dengan berhati-hati pada waktu yang ditetapkan. Ya, persekutuan ibadah memuaskan hati Bapa. Di bagian ini kita memahami bahwa menulis lagu pujian tentang manusia untuk memuliakan mereka. Menyembah dan memuji siapapun selain Kristus Ya. tidak hanya akan mengecewakan Allah Bapa, tetapi Tepat juga sekali. mendukakan hatinya. Karena Bapa berkata, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika mereka membuka mata mereka, Benar. mereka hanya melihat Kristus, bukan Musa, bukan Elia, malaikat, orang suci, atau siapapun. Tepat sekali. Jadi kita hanya bisa memberitahu Allah Bapa tentang pribadi Kristus. Baik, kita akan segera kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 21 menyatakan juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Apa yang kita lihat dari bekal yang diberikan Yusuf? Silakan Saudara Yosef. Jika kita membaca pasal 33, kita akan melihat bahwa mereka membawa barang. Tetapi dalam perjalanan pulang mereka membawa lebih dari 2 kali lipat dari apa yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa? Dikatakan mereka hanya Membawa sedikit. 6 hal. Angka 6 adalah angka ketidakcukupan. Membawa sedikit. Juga membawa uang. Pada bagian ini mereka kembali dengan 300 uang perak. Dan juga membawa saudara mereka Benyamin. Itulah yang penting.
Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan padamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Oh, Anda akan melihat bagaimana Allah yang Maha Kuasa akan melakukan mujizat yang tidak pernah Yakub bayangkan. Tidak hanya Simeon yang akan kembali, atau Benyamin, tetapi Yakub akan mengetahui bahwa anaknya Yusuf masih hidup. Sekarang mari kita membahas mengenai persembahan. Pertama, Yusuf memberi mereka kereta untuk mengangkutnya. Yang kedua, ia memberikan bekal di jalan kepada mereka. Ia juga memberi mereka pesalin untuk berpakaian dengan pantas sebagai saudaranya Yusuf yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mereka hanyalah beberapa laki-laki yang menunggangi keledai, tapi kini mereka pulang dengan kereta. Untuk membawa 66 anggota keluarga Yakub. Jadi pasti ada banyak kereta, bukan hanya satu atau dua. Itulah penemuan baru saat itu. Memang, dia memberi 4 hal itu. Tetapi hal terakhir yang ia berikan kepada mereka adalah perintah. Janganlah berbantah-bantah. Jangan berbantah-bantah di jalan. Saya pikir ini sangat penting. Yang baik bagi Yusuf untuk memberi mereka kereta, bekal di jalan untuk dimakan, pesalinan untuk dipakai, dan uang perak untuk membuat mereka berkecukupan. Tapi jangan lupa perintah, jangan berbantah-bantah di jalan. Seolah-olah Yusuf berkata, ada orang di sana yang menunggumu, mereka kelaparan, jadi segeralah. Segera beritahukan kepada ayah yang sudah berumur dan juga menderita, bahwa anaknya Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baik, tolong jelaskan pada kami tentang nubuatan dan penjelasan praktis mengenai kereta-kereta. Yang dimaksud ini, Tuhan akan mengumpulkan segala bangsa. Dia pasti akan melakukan itu. Kelak tidak satu pun dari mereka yang akan dibawanya dari ujung-ujung bumi yang akan terhilang. Bagaimana bisa terjadi? Apa yang Tuhan mau tunjukkan dari gambaran kereta-kereta itu? Seperti yang kita lihat, 66 jiwa datang dari tanah Kanaan ke Mesir. Di sana kita melihat gambaran nubuatan. Jika kita melihat kitab Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-8, dinyatakan siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Melayang seperti awan, ada yang melihat itu sebagai jembatan di udara yang akan mengangkat. Sisa-sisa umat Allah yang tersebar di seluruh bumi, mereka kelak akan dikumpulkan. Sebenarnya adalah mujizat bahwa mereka pergi ke sana. Melalui mujizat jugalah mereka akan kembali. Masa ketika Tuhan akan mengumpulkan saudara-saudaranya yang paling hina dan memerintah seluruh bumi dengan pemerintahan yang bahagia dan damai. Kerajaan 1000 tahunnya Kristus. Mengenai tindakan praktis dan juga rohaninya, jelaskan pada kami tentang pesalin dan bekal di jalan. Jelaskan pada kami tentang bagaimana cara menolong mereka yang kehabisan tenaga dan tidak bisa berjalan. Mereka yang kakinya lelah. Apa yang akan Tuhan lakukan? Kita akan menemukan ketika kita pergi ke sana, Tuhan benar-benar telah memegang kita. Seperti dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Allah memegang dan menjaga kita. Tuhan meletakkan kita di atas bahunya. Kita bersyukur kepadanya, karena ketika gembala yang baik menemukan dombanya dan membawanya pulang, ia meletakkannya di atas bahunya. Iya, dalam ayat 25 mereka memberi kabar kepada Yakub. Alkitab mengatakan, demikianlah mereka pergi dari Mesir sampai ke Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab dia tidak mempercayai mereka. Bagaimana Yakub menerima kabar seperti itu ketika mereka memberitahunya kalau Yusuf masih hidup? Saya ingin dapat pelajaran, penjelasan dan peneguhan darinya ketika ia mengatakan bahwa Kristus hidup dan berkuasa atas seluruh surga. Saya membayangkan bahwa ketika saudara-saudara Yusuf tertunda, tentu saja akan ada anak-anak yang bermain di luar tenda. Dan mungkin ada beberapa orang dewasa yang duduk di bawah pohon, lalu kereta Firaun datang ke kota mereka, sesuatu yang mungkin belum pernah terjadi sebelumnya. Ada pemandangan seperti itu. Anak-anak akan melihatnya, orang dewasa akan melihatnya, dan kemudian mereka menyadari bahwa iring-iringan ini adalah anak-anaknya Yakub. Saya percaya mereka menangis dan berseru, Yusuf masih hidup. Tentu saja anak-anak itu berlari kepada kakeknya sambil berkata, kakek, Yusuf masih hidup, Yusuf masih hidup. Yakub bangkit dan pergi keluar. Ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Anak-anaknya memberitahunya, kami tidak hanya kembali bersama Simeon dan Benyamin, tetapi Yusuf masih hidup. Alkitab memberitahu kita bahwa Yakub tidak percaya, hatinya tetap dingin.
Hal itu mengingatkan saya dengan apa yang terjadi dalam Injil Lukas 24 ketika Kristus sendiri menampakkan diri pada muridnya. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya, bagaimana mungkin Yusuf masih hidup? Itu terlalu mustahil untuk menjadi kenyataan. Yakub tidak percaya mereka, tapi kemudian ia melihat kereta-kereta itu. Jika ia tidak hidup dan bukan penguasa atas seluruh tanah Mesir, dari manakah kereta ini berasal? Jadi ada hal-hal yang dilihat Yakub yang meyakinkannya sesuai dengan apa yang didengarnya. Maksudku jika hanya disampaikan tanpa bukti, ia tidak akan percaya. Benar. Tapi kemudian ia melihat, sama halnya dengan kita ketika kita mengucapkan kata-kata. Kita harus membuktikan kalau itu memang benar dengan hal-hal yang bisa dilihat orang. Kristus hidup. Kristus hidup. Keempat Injil diakhiri dengan ungkapan itu. Bukan karena Yusuf hidup, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus hidup. Tidak semua Injil berbicara tentang kelahiran Kristus, hanya 2 yang mencatatnya. Tetapi keempat Injil berbicara secara rinci tentang peristiwa kebangkitannya Kristus. Kristus hidup. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, kita rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Yusuf paham bahwa Allah lah yang membawa dia ke Mesir, meskipun ia tahu bahwa saudara-saudaranya menjualnya. Mengingatkan kita Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Saya senang bahwa Yusuf memberikan bekal kepada saudara-saudaranya. Hal terhebat yang Yusuf katakan, jangan berbantah-bantah di jalan, kiranya Tuhan menjaga kita agar tidak bertengkar satu sama lain. Sungguh luar biasa memahami bahwa segala sesuatu terjadi karena kedaulatan Allah. Itulah kedewasaan rohani. Percayalah dan percaya dalam hati kita bahwa tujuan Allah bagi kita selalu baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Saudara memberkati. Yosef. Pemirsa terkasih, izinkan saya memberikan satu ayat bagi Anda untuk meneguhkan kita semua saat kita dalam perjalanan menuju tempat kemuliaan. Alkitab berkata, janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Yusuf seolah memberitahu saudara-saudaranya, kalian akan datang, kalian akan meninggalkan tanah kalian. Jangan sedih dengan apa yang ditinggalkan. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Mungkin Anda harus meninggalkan rumah. Mungkin Anda harus meninggalkan tempat Anda, rumah, ladang, pekerjaan, toko Anda, segala yang Anda miliki, dan semuanya diambil daripada Anda. Namun janganlah kamu merasa sayang meninggalkan semua itu. Sebab apa yang ada di surga kelak akan jauh lebih besar dari apa yang kita miliki. Warisan kita di surga tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Apa yang kita miliki dengannya jauh lebih baik dengan apa yang kita miliki di dunia ini. Apakah Anda kehilangan rumah, uang, pekerjaan? Apakah Anda kehilangan keluarga karena Kristus? Jangan kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu itu. Karena hal yang terbaik dari Allah Bapa adalah hubungan kita di dalam Kristus. Saya ingin meneguhkan kita dengan firman itu. Sampai jumpa di episode mendatang, Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.